Halo, selamat sore. Balik lagi nih bareng aku DRAK, atau bisa dipanggil AK. Ini anginnya kencang juga. Semoga sih suaranya jelas ya. Jadi dalam video kali ini aku mau membahas tentang motorku ini. Udah apa aja yang aku tempelin atau pasang ke motor ini, dan udah ya pokoknya apa yang aku lakukan ke motor ini tuh apa aja. Jadi aku mau sharing di video kali ini. Kalau video-video sebelumnya kan rata-rata cuma unboxing. Kalau sekarang mau bahas sedikit-sedikit lah. Tapi nanti akan ada ibaratnya bisa dibilang 2 episode atau 2 part. Karena pembahasan yang sekarang sama yang nanti kedua tuh beda. Oke, jadi motorku ini Jupiter MX 135 bawaannya ya. Terus udah aku naikin cc atau bore up jadi 155. Ya anggap aja 155. Itu pakai blok piston ukuran 58 mili. Stroke-nya masih standar. Terus untuk ukuran klepnya masih standar 19-17, cuman headnya sudah di porting yang in dan X nya. Lalu nah ini yang bikin beda ya. Nanti deh ada yang beda lagi. Nah untuk sekarang karbunya tuh pakai karbu PE28. Aduh rambutnya nutupin. Pakai karbu PE28 karena sebelumnya itu pakai karbu PE26 dari KRJ, itu ternyata kurang cocok. Jadi nanti aku akan ngasih video tentang waktu ngedyno masih pakai karbu PE26 dan knalpot masih standar. Nah jadi kalau dari video itu bisa kalian lihat, aduh ini banget, semoga suaranya aman ya. Bisa kalian lihat kalau dia tuh ada jurang di RPM 7800-an lah. Mulai 7800 langsung bikin jurang dalam banget. Terus habis itu naik lagi di sekitaran ya 8300 apa 8500 lah. Baru naik, tapi grafiknya kurang bagus loh. Jadi kayak bergelombang gitu. Nah itu udah sama waktu ngedyno ya, udah sama mekaniknya tuh udah dibuat paling boros. Dibuat paling boros, ternyata grafiknya masih sama aja. Aku kasih videonya lagi. Masih sama aja, masih bikin grafik apa namanya, grafik curam gitu, grafik jurang lah. Terus coba kita bikin lebih irit pakai ukuran PJMJ yang lebih irit, ternyata masih sama aja. Ini videonya juga kayak nggak ada perbedaan gitu loh. Dan itu kondisinya udah lepas velocity. Waktu itu kan aku juga pakai velocity, tapi sekarang waktu di dyno kondisinya udah dilepas velocity-nya. Dan ternyata masih sama aja. Pakai velocity pun malah tambah parah. Motornya tuh batuk-batuk banget, nggak bisa lari enak lah. Oke lah, dari situ kita ambil kesimpulan karbu PE26 memang kurang cocok buat di motorku ini.
Terus ya udah deh, langsung ambil Karbu PE28 yang imitasi aja. Imitasi kodenya tuh kalau nggak salah A115 ya, yang box coklat gitu loh, yang sering dipakai orang umum juga. Ada pakai orang umum juga. Dan pas setelah dicolok, grafiknya langsung mendingan. Ini aku juga kasih video. Habis itu setelah udah mendingan, sama mekaniknya coba nyeting PJMJ nya biar ketemu yang agak enak. Dan ternyata setelah disetting dan didapatlah grafik yang lebih bagus, naiknya linear, terus grafiknya bagus, jadi aku udah merasa puas. Horsepower yang didapat dengan kondisi spek seperti tadi ya, kelapanya masih standar, itu 16,3 HP pakai dyno Leeds, dan aku ngedynonya di Babahe Semarang. Untuk perintilan lainnya tadi selain headnya udah di porting, head masih standar 1917. Oh, CDI aku pakai IMAX 24 step. Untuk mappingannya aku ngikutin bawaannya dari BRT nya, kan ada bukunya, itu ada kertasnya lah, jadi tinggal ngikutin aja. Terus aku juga masang ini power upnya dari Dr. Api Madiun Datek. Terus waktu di dyno pertama kali untuk video ini ya, kan nanti akan aku bikin 2 video lagi untuk dyno kedua. Untuk di dyno yang pertama itu yang aku tunjukin tadi itu coil masih standar, pokoknya ukuran ban standar. Ukuran ban naik 1 step ding, depan 80/90, belakang 90/80, depan 80/90. Naik 1 step dari bawaannya, jadi agak berat. Terus juga kondisi magnet sama balancernya masih standar itu. Makanya angka dynonya untuk torsinya lumayan, didapat 15,3 kayaknya. Tapi RPM-nya naiknya lemot. RPM-nya naiknya lemot. Makanya saran dari mekanik untuk dibubut magnet sama balancernya, dan nanti di video kedua itu udah aku lakuin, jadi akan terlihat perbedaannya. Coil juga waktu itu, pokoknya tadi coil udah ya, coil standar, busi standar, final gear standar, knalpotnya masih standar 16,3. Dari hasil itu tuh sebenarnya udah melebihi ekspektasiku sih, karena aku berharapnya tuh waktu itu berekspek di angka 15-an sekian lah, tapi ternyata bisa dapat lebih, dapat 16,3. Sebenarnya kalau kata Babahe itu bilang kalau ini di dyno lagi, di run lagi, disesuaikan lagi, itu bisa sih 16,4, 16,5, bahkan 16,7 itu masih bisa. Dan kalau misalkan ganti knalpot itu bisa naik 1-2 HP, tapi kalau 2 HP bisa sih, dan nanti akan aku tunjukin di video kedua ya. Jadi sebenarnya motor ini speknya ya untuk harian. Oh ya, nokennya belum.
nokennya pakai BRT T1 atau kalau sekarang namanya T28. Nokennya untuk noken harian tune up, bukan yang racing banget. Jadi 16,3 di RPM berapa ya? 9.000-an nggak ya? 9.500 sama 9.700 gitu. Kalau torsinya 15 tapi di RPM-nya rendah banget, 6.500 sama 6.700, pokoknya angka-angka segitulah. Nanti hasil dyno pastinya aku tunjukin. Pokoknya dari dyno itu aku sebenarnya udah puas banget, motornya udah enak. Cuman emang karakternya bukan karakter yang dibejek langsung lari ya. Karakternya tuh karakter belet gitu loh, belet dulu, kayak ngumpulin dulu bentar, terus habis itu langsung narik. Kayak ini misalkan nih ya, ini belum lari, tapi kalau ini tak tahan, tak tunggu. Ya karakternya kayak gitulah, agak ada jeda gitu loh, nggak yang langsung lari gitu. Mungkin karena torsinya kecil mungkin ya. Apa lagi ya? Oli pakai Eneos molybdenum 10W40. Waktu itu ngisi 1 liter sih, karena masih baru kan. Apalagi? Udah kayaknya itu aja. Belum ada yang spesial lagi dari motor ini. Karbu sebelumnya pakai P26, sekarang jadi P28. Pistonnya 58, boringnya pakai tanem diesel. Klepnya ukurannya masih standar 19-17. Headnya cuman di porting. CDI pakai BRT IMAX 24 step. Noken pakai BRT T1 atau T28. Terus tadi sama power up dari Dr. Api Madiun atau Datek. Sebenarnya waktu itu mau ngambil IMAX Super 2 Pro, tapi telat tahu, karena di IMAX Super 2 Pro tuh dia tuh udah bisa pakai AFR meter. Jadi bisa punya data logger gitu loh, bahwa ini motornya kebahasan apa kekeringan. Cuman next lah, nabung lah. Ini sebenarnya aku masih mau fine tuning lagi sih, mau nyari kayak velocity, ukuran yang pas, panjang apa pendek. Nanti akan aku kasih videonya juga sih, perbedaan velocity tentunya. Pokoknya overall puas. Untuk budgetnya nanti di video selanjutnya aja ya. Sebenarnya budgetnya nggak mahal sih, cukup kok. Cuman emang harus pelan-pelan untuk nyari fine tuning. Itu mungkin yang bikin budgetnya agak membengkak dikit, karena ya beli dikit-dikit gitu loh. Dikit-dikit, nanti juga mau dyno buat ngecek lagi, ngecek lagi. Dan pokoknya setelah mesin ini udah kelar, nanti aku juga tentunya upgrade kaki-kaki, pengereman, shock gitu juga pasti berubah lah. Karena ini kan motor kan tenaganya nambah kan, jadi pengeremannya juga harus ekstra nambah. Karena kalau sekarang ini rasanya remnya masih Senin Kemis. Untuk konsumsi bahan bakarnya, aku waktu itu pernah aku buat agak-agak geber lah, pokoknya nggak yang irit-irit. Buat Semarang Salatiga itu 1:32 masih dapat kok. Konsumsi minumnya Pertamax ya.
Oh ya, ini motor kompresinya 12. 1:12. Jadi diwajibkan minimal Pertamax. Untuk top speednya berapa aku belum pernah sih. Pokoknya gigi 3 120 di speedo itu aku udah cukup. Karena bagiku masih ngeri aja. Motornya kan remnya masih kurang. Terus kan ini motornya kan tipikalnya nafasnya panjang-panjang. Jadi butuh jarak yang lumayan panjang gitu loh, untuk ibaratnya untuk 140 tuh butuh lumayan effort gitu. Karena itu tadi RPM-nya kan naiknya masih perlahan kan, masih lambat gitu. Cuman aku juga masih pengen penasaran lagi tentang ukuran balancer sama magnetnya itu. Karena kan mereka fungsinya bisa untuk terutama balancer sih ya. Kalau aku nggak salah, balancer tuh fungsinya biar bisa nyimpen torsi. Jadi motornya biar masih ada torsinya gitu. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya setauku, kalau salah tolong diralat ya. Pokoknya balancer tuh ada fungsinya itu juga bisa sebagai nyimpen torsi. Jadi motor masih bisa untuk diajak lari gitu loh. Sama mungkin ya nanti main final gear juga, karena ini masih standar banget 1539. Dan tentunya ini kan motor rasionya juga masih standar, jadi aku ngikutin aja. Kalau misalkan aku ganti final rasio racing, pasti kan akan lebih cepat ganti gear kan ya. Bukan ganti gear, biar RPM-nya nggak cepat drop kan. Tapi itu nanti pertimbangannya nanti aja. Jadi segitu dulu deh untuk videonya. Oh ya, ini aku motornya bikinnya di Zola Max Speed. Itu ada di alamatnya, nanti aku kasih linknya atau screenshot alamatnya. Jadi kalau kalian mau bikin nge-build mesin di Zola tuh bisa banget. Untuk servis harian juga bisa. Cuman kuncinya adalah sabar. Karena antriannya cukup lumayan banyak. Ini aja aku untuk nge-build motor ini 2 bulan kayaknya. Lebih ke karena antrian aja sih. Tapi aku ya worth it. Apa yang aku dapat juga ternyata melebihi ekspektasiku gitu loh. Dan mekanikku juga bilang dia juga kaget, ibaratnya dia juga kaget kalau hasilnya bisa segitu. Jadi gitu deh. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa nanti sharing di kolom komentar. Atau mungkin tadi ada hal-hal yang aku keliru atau aku salah, bisa tolong dikoreksi. Pokoknya tungguin aja updatean setelah ganti knalpot, setelah ganti apa nih namanya, balancer sama magnet yang lebih ringan, itu horsepowernya dapat berapa, torsinya dapat berapa. Dan ini juga jatuhnya di luar ekspektasiku lagi, ternyata bisa lebih dari angka yang aku perkirakan. Begitu. Dan ditunggu lagi update-update, misalkan aku mau upgrade yang lain. Doain aja upgrade pengereman pelan-pelan. Ini sebenarnya aku udah upgrade sih, ada satu hal yang aku udah ganti, yaitu velg. Cuman itu nanti di video lainnya aja, karena ini velgnya merek lama. Mungkin nggak semua orang tahu, tapi orang-orang lama mungkin ya tahu sih. Dan ini yang aku cari adalah dia palang 6, tapi miring, bukan lurus. Begitu. Oke, sekian dulu. Thank you banget buat kalian
yang udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian cocok dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya. Terus kalian bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian biar bisa jadi referensi. Misalkan mau yang upgrade mesin, nggak harus MX, karena yang di Mazula itu dia juga bisa ngerjain yang lain kok, Matic, Herex segala macam bisa. Yang penting sabar dan sharing aja sama mekaniknya itu, P-nya apa, nanti diusahain untuk dipenuhi gitu loh. Jadi sama-sama belajar lah, begitu. Terus tadi, oh ya, jangan lupa tadi udah ya share ya video ini ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum. Kalau yang udah, jangan lupa nyalain loncengnya biar biar tahu kalau ada update dari akunku. Karena sebenarnya udah cukup lama aku nggak update. Yang terakhir tuh unboxing aja udah sebulan. Jadi begitu, pokoknya tungguin aja, karena aku lagi semangat nih untuk bikin konten sama motor ini setelah aku utek-utek. Ini suara knalpotnya enak sih sebenarnya. Enak banget. Oh, itu nanti deh. Nanti aja di video nanti aja. Karena itu sebenarnya masuk bagian yang berbeda juga. Tapi masih di dalam mesin sih. Jadi segitu dulu, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalkan ada yang kurang suka dengan video ini, di dislike juga nggak masalah. Pokoknya kalau ada yang suka, di like dan di share ke teman-teman. Terus jangan lupa subscribe and see you guys on the next video. Bye bye.